Halo semua, kembali lagi di channel Also Fighter, di mana kami akan menyajikan informasi menarik mengenai psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah materi tentang expertise. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Angel selaku dosen pengampu pada materi pendekatan pemrosesan di Blok 8 Psikologi Pendidikan yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 3 membawakan materi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk ke materinya, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Silmi Azahra, selaku voice over dan editor PPT. Kemudian, Safira Aldia Maharani, Irfan Shah, dan Tantri Ayu Anjani selaku peringkas materi. Fiona Valencia, Rahel Mesya, dan Ivone Adinda selaku peringkas materi. Dan yang terakhir, Faiza Nurul Alia selaku editor video. Eits, jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Materi yang pertama adalah keahlian. Kemampuan kita untuk mengingat informasi baru tentang subjek sangat bergantung pada apa yang kita sudah ketahui tentang hal tersebut. Kontribusi konten pengetahuan sebelumnya dari kemampuan kita untuk mengingat materi baru adalah jelas, terutama ketika kita membandingkan kenangan dari ahli dan pemula dalam domain pengetahuan tertentu. Seorang ahli adalah kebalikan dari seorang pemula. Para ahli menunjukkan memori yang mengesankan, terutama di daerah-daerah keahlian mereka. Keahlian dan belajar. Mempelajari perilaku dan proses berpikir dari ahli dapat memberi kita wawasan tentang bagaimana membimbing siswa menjadi peserta didik yang lebih efektif. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh para ahli? Yang pertama, mendeteksi fitur dan pola yang bermakna informasi. Yang kedua, mengumpulkan lebih banyak konten pengetahuan dan mengaturnya dengan cara yang menunjukkan pemahaman tentang topik. Yang ketiga, mengambil aspek penting pengetahuan dengan sedikit usaha. Yang keempat, beradaptasi pendekatan dengan situasi baru. Dan yang terakhir, menggunakan strategi yang aktif. Mendeteksi fitur dan pola yang bermakna dari organisasi. Keuntungan atensional ahli terjadi di tingkat mereka yang lebih menguntungkan daripada pemula. Dalam konteks pembelajaran, para ahli juga memiliki hal yang lebih unggul dalam bidang keahlian mereka. Bagi anak-anak yang memiliki pengetahuan dan kompeten, memori mereka sangat baik, bahkan melebihi orang dewasa pemula di wilayah konten tersebut. Organisasi dan kedalaman pengetahuan. Pengetahuan para ahli di organisasi sekitar ide atau konsep yang lebih daripada pengetahuan pemula. Hal ini memberikan para ahli pemahaman yang lebih mendalam akan pengetahuan daripada yang dimiliki pemula. Implikasi bagi pengajaran dan kurikulumnya terlalu sering dirancang dengan berbagai cara, membuat siswa sulit untuk mengatur pengetahuan dalam cara yang berarti. Dalam konteks ini, siswa memiliki sedikit waktu untuk mengeksplorasi topik secara mendalam untuk mendapatkan pemikiran dari hal penting dan pengorganisasian ide-ide. Materi selanjutnya yaitu pengambilan fasih. Upaya yang terlibat dalam pengambilan informasi yang relevan dapat sangat bervariasi. Para ahli dalam jenis informasi tertentu dapat mengambilnya dengan mudah atau fasih, sedangkan siswa harus mengeluarkan banyak usaha dalam mengambil informasi yang sama. Pertimbangkan pembaca ahli dan pemula. Pembaca ahli dapat dengan cepat memindai kata-kata dari kalimat dan paragraf yang memungkinkan mereka untuk mencurahkan perhatian untuk memahami apa yang mereka baca. Namun, kemampuan pembaca pemula untuk membacakan kode kata-kata belum fasih, sehingga mereka harus mengalokasikan perhatian dan waktu untuk tugas ini, dan membatasi waktu yang mereka berikan untuk dapat memahami sebuah bagian. Aspek penting dari pengajaran adalah untuk membantu siswa mengembangkan kefasihan yang mereka butuhkan agar dapat kompeten dalam melakukan tugas-tugas kognitif. Materi yang selanjutnya yaitu keahlian adaptif. Keahlian adaptif bersifat fleksibel dan terbuka untuk memikirkan kembali ide-ide dan praktik-praktik penting dalam meningkatkan pembelajaran siswa mereka.
Guru-guru yang memiliki keahlian adaptif ditandai dengan yang pertama, inovasi. Mampu membuat perubahan atau berinovasi dalam melakukan rutinitas atau praktik pengajaran sebelumnya. Yang kedua, efisiensi. Dapat dengan cepat mengambil dan menerapkan informasi dengan cara yang terampil untuk menjelaskan sesuatu atau memecahkan masalah. Yang ketiga, ahli adaptif juga termotivasi untuk belajar dari orang lain. Ahli adaptif harus memiliki keseimbangan antara efisiensi dan inovasi. Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan cara cepat untuk menyelesaikan perhitungan matematika, tetapi hal ini membuat siswa menemukan masalah matematika baru. Di sini, guru menyesuaikan dan menambah pengajaran baru untuk pemahaman dan aplikasi. Keterampilan baru yang guru ajarkan cenderung meningkatkan kompetensi siswa ketika menghadapi masalah matematika baru. Materi selanjutnya yaitu strategi. Patricia Alexander menggunakan label aklimatisasi untuk menggambarkan tahap awal keahlian. Pada tahap ini, siswa memiliki pengetahuan yang terbatas dan terfragmentasi yang membatasi kemampuan mereka untuk mendeteksi perbedaan antara informasi yang akurat dan tidak akurat atau yang relevan dan tangensial. Untuk membantu siswa bergerak melampaui tahap aklimasi, guru perlu membimbing siswa dalam menentukan konten apa yang sentral dan akurat, serta membantu siswa belajar strategi dan praktik yang efektif dalam situasi yang relevan. Siswa juga perlu didorong untuk mengubah dan menggabungkan strategi untuk memecahkan masalah. Penyebaran keluar dan konsolidasi pembelajaran. Pembelajaran siswa menjadi bermanfaat ketika guru berbicara dengan mereka tentang pentingnya meninjau apa yang mereka pelajari secara teratur. Mengajukan pertanyaan sendiri. Strategi mengajukan pertanyaan sendiri dapat membantu anak-anak untuk mengingat. Ketika anak bertanya pada diri sendiri mengenai apa yang telah mereka baca atau lakukan, mereka memperluas jumlah asosiasi dengan informasi yang mereka butuhkan untuk diambil. Mencatat hal baik. Berikut adalah beberapa strategi mencatat yang baik. Yang pertama, merangkum. Minta anak-anak mendengarkan selama beberapa menit, lalu tulis ide utama yang pembicara coba untuk sampaikan dalam kerangka waktu tersebut. Yang kedua, menguraikan. Tunjukkan pada anak-anak bagaimana untuk menguraikan apa yang pembicara katakan. Yang ketiga, memetakan konsep. Membantu anak-anak berlatih menggambar peta konsep yang menggambarkan informasi. Menggunakan sistem studi. Salah satu sistem paling awal disebut SQ3R yang merupakan singkatan dari survey, question, read, recite, dan review. Sistem yang lebih baru dikembangkan disebut PQ4R yang merupakan singkatan dari review, question, learn, reflect, recite, dan review. Berikut adalah langkah-langkah dalam sistem PQ4R. Yang pertama, pratinjau. Beritahu siswa Anda untuk mensurvei bahan sebentar untuk mendapatkan ide pikiran secara keseluruhan. Yang kedua, pertanyaan. Dorong anak untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan mengenai materi ketika mereka membacanya. Yang ketiga, baca. Beritahu anak-anak untuk membaca materi. Dorong siswa menjadi aktif dan memahami apa yang penulis katakan. Skor dan interpretasi. Yang pertama, refleksikan. Dengan sesekali berhenti dan merenungkan materi, siswa meningkatkan kebermaknaannya. Kemudian ucapkan, mendorong anak-anak untuk membuat serangkaian pertanyaan tentang materi dan kemudian mencoba untuk menjawabnya. Yang ketiga, tinjauan. Kemukakan kepada para siswa untuk membahas materi dan mengevaluasi apa yang mereka tahu dan tidak tahu. Materi selanjutnya yaitu mendapatkan keahlian. Apa yang menentukan seseorang menjadi ahli atau tidak? Yang pertama, praktik dan motivasi. Suatu perspektif mengatakan jenis praktik tertentu atau praktik yang disengaja diperlukan untuk menjadi seorang ahli. Praktik yang disengaja berupa pada tingkat kesulitan yang sesuai bagi individu. Mereka memberi umpan balik korektif dan memungkinkan kesempatan untuk pengulangan. Praktik membutuhkan motivasi yang cukup. Orang yang tidak termotivasi untuk berlatih tidak mungkin menjadi ahli. Yang kedua, bakat. Selain praktik dan motivasi, bakat juga diperlukan.
Sejumlah kemampuan memiliki komponen warisan seperti musik dan atletik. Contohnya, Mozart dan LeBron James. Banyak orang yang telah berusaha sekeras apapun tidak bisa menjadi mereka, karena bakat Mozart dan James merupakan keturunan. Meski demikian, mereka tidak akan menjadi ahli jika tidak praktik dan tidak memiliki motivasi. Materi selanjutnya yaitu keahlian dan mengajar. Menjadi ahli dalam bidang tertentu tak berarti sang ahli bagus untuk membantu orang lain mempelajarinya. Pertama, pengetahuan mengenai isi pedagogi. Isi pengetahuan yang diperlukan untuk keahlian dan pengetahuan isi pedagogi yang diperlukan untuk mengajarkannya dibedakan oleh beberapa pendidik. Guru yang ahli pintar memantau dan menilai kemajuan siswa. Beberapa psikolog pendidikan berpendapat bahwa dengan tidak adanya kesadaran pedagogis ahli pada siswanya, guru yang tidak ahli hanya mengandalkan bahan dari buku yang tidak berisi tentang kebutuhan pedagogis bagi siswanya. Kedua, teknologi, keahlian, dan pengajaran. Teori kognitif pembelajaran multimedia oleh Meyer. Terdapat dua saluran terpisah untuk memproses informasi, kadang disebut sebagai teori pengodean ganda. Kemudian, setiap saluran memiliki keterbatasan kapasitas mirip dengan konsep bahan kognitif. Selanjutnya, belajar adalah proses penyaringan aktif, memilih, mengatur, dan mengintegrasi informasi berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Ketertarikan Meyer dalam teknologi dan keahlian berfokus pada yang pertama, pembelajaran multimedia, seperti menemukan cara ilustrasi memengaruhi cara belajar dari teks ilmiah dan cara memecahkan masalah dari video game. Kemudian, interaksi manusia dengan komputer, termasuk bagaimana siswa belajar berinteraksi dengan komputer. Strategi untuk merancang lingkungan e-learning yang efektif, mempromosikan belajar. Bagaimana siswa belajar dari tutor berbasis komputer. Baiklah, sekian materi dari kami. Sebelum videonya berakhir, kami punya pantun nih buat Bu Angel. Jalan-jalan ke pasar antik. Di sana ketemu Pak Ketua. Bu Angel yang baik dan cantik. Jangan lupa ya nilai A kelompok 3. Terima kasih semuanya and see you next time. Bye!